Baik, ini adalah video bagian kedua dari materi persamaan dan pertidaksamaan irasional. Pada video bagian pertama, pembahasan sudah sampai nomor 7. Ya. Jadi di video bagian kedua, kita akan membahas soal nomor 8, 9, dan 10. Ini nomor 8, ya, mempunyai perbedaan bentuk dengan soal nomor 7. Pada soal nomor 7, ya, dua-duanya adalah bentuk akar ya. Jadi dia pasti bernilai positif ya. Gitu. Oke, sekarang kita lihat bagaimana pembahasan untuk soal nomor 8 punya bentuk yang berbeda. Copy ke bawah 8. Ini dia soal nomor 8. Oke, kita lihat ya bentuknya. Bagian kiri ada akar, ini sudah selalu pasti positif, ya, sudah selalu positif. Bagian yang kanan dia tidak ada bentuk akar ya, jadi positif lebih besar dari suatu bilangan gitu ya. Positif lebih besar dari sebuah bilangan. Jadi sebuah bilangan ini bisa positif, bisa negatif ya. Oke, jadi bilangan tersebut bisa positif, bisa negatif. Jadi nanti di sini ada dua keadaan, dia bisa positif, dia bisa negatif. Nah, untuk kedua keadaan itu kita kerjakan secara terpisah, baru kita gabungkan penyelesaiannya. Oke, yang pertama, untuk keadaan yang pertama ya. Untuk keadaan yang pertama ya. Keadaan pertama yang di sini sebelah kanan S-3 selalu positif ya. Ini keadaan pertama, ini keadaan kedua gitu. Oke, untuk keadaan pertama kita mulai dari syarat dulu. Syarat pertama seperti biasa 3x tambah 1. Karena dia di dalam akar, dia harus selalu lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Kemudian 3x lebih besar sama dengan min 1, baru saya bagi dengan 3. Ini baru syarat yang pertama. Ya. Syarat yang kedua, karena keadaan pertama, x-3 itu kita anggap positif ya. X-3 itu selalu positif, jadi x selalu lebih besar sama dengan 3. Baru kita penyelesaiannya. Penyelesaiannya seperti biasa, kita kuadrat ruas kiri, kuadrat ruas kanan. 3x tambah 1 lebih besar sama dengan x min 3. Saya kuadratkan ruas kiri, ya, ini akarnya nanti hilang, kanan juga saya kuadratkan, x kuadrat minus 6x tambah 9, kemudian saya ubah jadi pertidaksamaan kuadrat ya, ruas kanan saya pindahkan ke kiri gitu, menjadi x kuadrat minus 9x, satu pindah, jadi 9 min 1 plus 8 ya, karena ini pindah ke kanan, jadi x kuadrat di sini dia lebih kecil ya, lebih kecil sama dengan 0. Sudah itu baru kita selesaikan. Penyelesaiannya ini saya faktorkan x min 1, x min 8 lebih kecil sama dengan 0. Saya dapat titiknya, membuat 0, x1, dan x8. Garis bilangannya ini bulat penuh, 1 dan 8. Bulat penuh kenapa? Karena dia ada sama dengan di sini ya. Dan karena x kuadratnya ya, koefisien A-nya atau koefisien x kuadratnya positif, tengahnya selalu negatif, kiri kanan positif. Lalu saya ambil daerah penyelesaiannya lebih kecil 0 ada daerah yang negatif ya. Nah, penyelesaian ini kita gabungkan dengan syarat pertama dan syarat kedua tadi. Oke. Jadi saya buat di sini ya. Jadi gabungan dari ketiga-tiganya ini adalah syarat pertama x lebih besar min sepertiga begitu ke kanan terus ya. Syarat kedua, X lebih besar sama dengan 3. Jadi bulatnya bulat penuh juga. Ke kanan terus sampai habis ya, ke kanan. Baru penyelesaiannya, X-nya 1 sampai 8. Ini 1, ini 8. Dari antara 1 sampai 8. Berarti penyelesaian yang memenuhi ketiga keadaan ini adalah yang di sini ya. X-nya adalah 3 sampai 8. 3 sampai 8 ya, ini penyelesaiannya. Atau boleh kamu tulis sebagai X lebih besar sama dengan 3, lebih kecil sama dengan 8. Ini untuk keadaan pertama jika ya, jika yang sebelah kanan ini positif. Untuk keadaan kedua, oke, jika ini syarat, saya anggap ini syarat kedua ya. Syarat pertama tetap berlaku.
Jadi di sini syarat pertama tetap berlaku. Syarat pertamanya yang sebelah kiri akar ini tetap berlaku. Berarti X lebih besar sama dengan min sepertiga. Syarat kedua, keadaan kedua, ya. Jika X min 3 negatif di sini, perhatikan lebih kecil dari 0, artinya sebelah kiri positif, sebelah kanan negatif, keadaan kedua ini negatif, semua jawabannya pasti memenuhi. Jadi, kalau dia S min 3, lebih kecil 0 atau negatif, berarti S lebih kecil 3. Berarti kalau saya ambil irisannya, perpotongannya dari min sepertiga sampai 3, X lebih besar min sepertiga, sudah pasti positif yang sebelah kiri. X lebih kecil 3, sudah pasti negatif yang sebelah kanan. Berarti ini pasti adalah jawaban yang memenuhi. Jelas ya? Karena yang kanan pasti positif, yang kiri pasti negatif di sini kan. Kiri pasti negatif. Jadi positif pasti lebih besar dari negatif. Jadi langsung kita ambil irisannya, itulah jawabannya. Penyelesaiannya di antara dari min sepertiga sampai 3 ya. Atau boleh kamu tulis dalam bentuk X lebih besar sama dengan min sepertiga dan lebih kecil dari 3. Ini penyelesaian yang kedua. Penyelesaiannya adalah penyelesaian akhirnya. Ini yang pertama tadi, ini yang kedua, baru kita gabungkan ya. 3 kita gabungkan ya, lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 8. Kita gabungkan dengan min sepertiga, lebih kecil sama dengan S, lebih kecil dari 3. Kita lihat di sini, min sepertiga. Kebetulan ini bisa digabungkan ya, 3. Di sini 3 sampai 8. Berarti bisa kita gabungkan ya, menjadi dari min sepertiga, X ya, ke 3 sampai 3. 3-nya di sini nyambung sampai ke 8 ya. Ini ada sama dengan, berarti dia tidak terputus ya. Jadi jawabannya adalah min sepertiga sampai 8 ya. Atau boleh kamu tulis dalam bentuk min sepertiga sampai 8. Baik, ini adalah penyelesaian untuk soal uh, nomor 8 di sini. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 9. Oke. Untuk soal nomor 9. Ada perbedaan dengan soal yang barusan tadi. Kalau yang tadi ya, akar atau positif selalu lebih besar dari sesuatu. Sesuatu itu bisa positif, bisa negatif ya. Untuk soal ini, akarnya selalu positif, pasti positif ya. Lebih kecil dari suatu bilangan. Jadi bilangan itu tidak mungkin negatif karena akar positif. Jadi akar ini yang positif dia sudah lebih kecil dari suatu bilangan ya, 3 tambah X. Jadi 3 tambah X ini tidak mungkin negatif. Jadi dia pasti positif ya, pasti positif. Baik, kita selesaikan dengan syarat pertama, 6X kurang X kuadrat lebih besar sama dengan 0. Nanti baru di sini ada syarat kedua, 3 tambah X juga tidak boleh negatif ya. Lebih besar sama dengan 0 ya. Lebih besar sama dengan 0. Dan kemudian kita selesaikan syarat kiri dan kanan ini ya. Syarat pertama dan kedua. Ini bisa saya faktorkan. Lebih besar sama dengan 0. Saya dapat titiknya pembuat 0. Faktor yang pertama hanya 0. Faktor yang kedua X-nya 6. Kita buat garis bilangan. Bulatnya bulat penuh karena ada sama dengannya ya. 0 sampai 6. Karena X kuadratnya, ya, kamu lihat X kali min X kuadrat, negatif koefisien, di tengah pasti positif. Ya. Tidak perlu dilakukan tes titik uji lagi. Yang kita inginkan adalah jawaban yang positif. Berarti adalah 0 sampai 6 ya. Jadi ini penyelesaian syarat pertama, bukan penyelesaian. Syarat kedua, 3 tambah X harus lebih besar 0, karena dia lebih besar di sini dari positifnya. Jadi X harus lebih besar sama dengan min 3 ya. Ini syarat yang kedua. Baru kita lakukan penyelesaian di bawah. Penyelesaiannya akar dari 6X kurang X kuadrat lebih kecil dari 3 tambah X. Gitu. Untuk penyelesaian ini saya kodak ruas kiri, saya kodak ruas kanan. Akar ketemu kuadrat ya. Akar dikuadratkan hilang, 6X min X kuadrat.
lebih kecil sama dengan, ini saya jabarkan 9 tambah 6x tambah x kuadrat. Kita jadikan pertidaksamaan kuadrat, supaya x kuadratnya positif, ini saya pindahkan ke kanan saja ya. Saya pindahkan ke kanan menjadi 2x kuadrat, 6x, 6x minus 6x hilang, 2x kuadrat berarti sudah tinggal 9 saja. Ingat, di sini lebih kecil, berarti kalau dari sebelah kanan dia jadi lebih besar ini ya. Lebih besar dari 0. Baik, perhatikan. Jadi harus teliti matanya ya. X kuadrat ini selalu positif. Selalu positif. Bilangan berpangkat 2 dikali 2 lagi positif, pasti. Tambah 9 lagi, selalu positif juga ya. Kalau kurang 9 bisa negatif. Tapi karena dia tambah 9, ini pasti positif, dan lebih besar 0, berarti penyelesaian untuk ini, himpunannya ini, daerahnya adalah semua memenuhi. X adalah elemen bilangan real gitu ya. Semuanya memenuhi. Jadi kalau di garis bilangan kita gambar ini garis bilangan kira-kira semuanya gitu loh ya, dari kiri min tak terhingga sampai plus tak terhingga, ini semuanya itu arti elemen bilangan real untuk penyelesaiannya. Oke, jadi untuk mencari himpunannya penyelesaian akhir kita gabungkan pertama, syarat kedua, dan ini penyelesaiannya saya gabungkan di satu garis bilangan. Pertama dari 0 sampai 6. 6. Yang kedua lebih besar sama dengan min 3. Ini min 3 lebih besar. Baru yang berikutnya, yang dari penyelesaian, semuanya. Berarti artinya semuanya memenuhi. Itu ya garis bilangannya ya, sepanjang-panjangnya itu. Nah, kita cari daerah yang memenuhi ketiga-tiganya. Daerah yang memenuhi ketiga-tiganya itu tentu adalah daerah yang di sini ya, memenuhi. Ada ditimpa oleh 3 buah garis itu. Ini adalah jawabannya. Jadi himpunan penyelesaian umumnya adalah dari 0 ya, tanda kurung persegi, artinya nolnya juga ikut, sampai dengan 6, tanda tutup persegi kurungnya, atau boleh ditulis dengan X lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 6 ya. Oke, nah, kita ke soal terakhir. Nomor 10. Untuk nomor 10, sebelah kiri adalah bentuk irasional, akar X kuadrat min 4X tambah 4. Sebelah kanan adalah fungsi mutlak, ya, 2X tambah 3. Nah, untuk bentuk soal seperti ini ada soal variasi. Kita lihat di sebelah kiri pasti positif. Ingat, fungsi akar, fungsi irasional, kita harus selalu bernilai positif hasilnya, ya, hasil akarnya. Dan di dalamnya syaratnya X kuadrat min 4X tambah 4 juga harus selalu positif. Karena tidak ada akar negatif gitu ya. Ini mutlak, jadi ini sudah pasti positif juga. Oke ya. Nah, kita mulai dari syarat biasa, syarat bilangan dalam akar, X kuadrat minus 4X tambah 4 harus lebih besar sama dengan 0, karena dia di dalam akar. Ini bisa kita faktorkan, perhatikan. Kalau kamu faktorkan, dia jadi seperti ini ya. Atau kamu boleh tulis seperti ini, kuadrat lebih besar sama dengan 0. Perhatikan baik-baik. X min 2 kuadrat, dia tidak mungkin negatif. Ya, tidak mungkin negatif, karena dia bilangan berpangkat 2. Apakah dia mungkin 0? Mungkin jika X-nya 2. 2 kurang 2, 0 kuadrat, 0 ya. Apakah X2 boleh? 0? Boleh, dan dia ada sama dengan 0 di sini ya. Kecuali dia tidak ada sama dengan 0 ya di sini, hanya lebih besar atau lebih besar 0, 2 tidak boleh ikut ke dalamnya penyelesaiannya. Karena kalau X-nya 2, dia jadinya 0. Ya. Nah, ini karena ini ada sama dengan 0, berarti 2 boleh ikut. Berarti penyelesaiannya ini selalu positif, pasti positif. Berarti penyelesaian di sini adalah X-nya adalah elemen bilangan real juga. Syaratnya ini adalah S elemen bilangan real, atau saya buat garis bilangan. Ini garis bilangannya semuanya ya, seperti contoh soal tadi di atas. Jadi kalau diarsir semuanya diarsir sepanjang garisnya. Dari min tak terhingga sampai plus tak hingga ya. Semua kita arsir. Sudah dapat syaratnya? Oke, sebelah kanan tidak perlu syarat, dia sudah mutlak pasti selalu positif. Baru saya penyelesaian. Saya nanti mau kuadrat ruas kiri, kuadrat ruas kanan, X kuadrat min 4X tambah 4. Lebih besar sama dengan mutlak dari 2X tambah 3. Saya kuadratkan ruas kiri, saya kuadratkan ruas kanan.
Hasilkan X kuadrat minus 4X tambah 4 lebih besar sama dengan 4X kuadrat tambah 12X tambah 9. Kita jadikan persamaan kuadrat supaya X kuadratnya positif. Yang ini kita pindahkan ke kanan saja. Jadinya 5X kuadrat tambah 16X itu tambah 5 ya. Min 4 pindah ke kanan jadi plus 4 ya. 12 tambah 16 oke. Karena kita pindah ke kanan, yang sebelah sini dia lebih kecil di sini ya, lebih kecil. Jadi lebih kecil sama dengan 0. Baik, oh sorry. Ini bukan 5 ya, ini 3x kuadrat ya. X kuadrat pindah ke kanan itulah ya, jadi negatif. Jadi 4x kuadrat min 1x kuadrat. 3x kuadrat. Kita faktorkan sekarang 3x dengan x lebih kecil sama dengan 0. Saya faktorkan, saya sini bisa plus 5, ini plus 1 ya. Nah, kamu boleh coba-coba 3x kali x 3x kuadrat, 1 kali 5 ya, depan kali depan, pas, belakang kali belakang, 5, oke. Baru kita lihat tengah kali tengah gitu ya, kira-kira 1 kali x dengan 3 kali x kali 5, dijumlahkan 16x itu. Oke. Sudah pas, dia dapat titiknya, 3x tambah 1 sama dengan 0, berarti x-nya min sepertiga, titiknya, x tambah 5 sama dengan 0, x min 5, kita buat garis bilangan untuk mencari daerahnya. Min 5 lebih kecil ya, min sepertiga lebih besar di sebelah kanan. Karena x kuadratnya, atau 3x kali x juga x kuadrat ya, 3x kuadratnya positif, daerah yang di tengah selalu negatif ya. Positif, positif. Daerah yang kita arsir yang lebih kecil sama dengan 0, daerah yang negatif, ini dia. Baru kita gabungkan, ya kita gabungkan penyelesaian dengan syarat, kita gabungkan di menggunakan garis bilangan. Tuh. Pertama, syaratnya itu semuanya, elemen bilangan real, semuanya ya. Yang kedua, dari penyelesaian pertidaksamaannya, saya dapat jawabannya min 5 sampai min sepertiga. Dari min 5 sampai min sepertiga. Jadi daerah penyelesaian, solusi akhirnya adalah daerah yang memenuhi syarat dan memenuhi penyelesaian. Gitu ya. Jadi daerah yang mempunyai irisan kedua garis. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X di antara min 5, ya saya buat kotak persegi, artinya min 5-nya juga ikut bulat penuh, sampai min sepertiga, tanda tutup kurung kotak persegi. Atau boleh kamu tulis juga dalam bentuk pertidaksamaan, seperti ini. X lebih besar sama dengan min 5, lebih kecil sama dengan min sepertiga ya. Oke, baik, ini adalah video bagian kedua dan terakhir untuk materi persamaan dan pertidaksamaan irasional.